Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran barakan tayyiban fih kama yuhibbu wa yardah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhwati as-salihat, talibati al-mutahammisat, kaifa halukunna? Na'am, nas'alullaha al-'afiyah was-salamah. Baik, akhwati fillah, antunna al-an في فصل 12. قريبا ستتخرجن من هذه المدرسة. قريبا أنتن ستتخرجن من هذه المدرسة، ستلتحقن بالجامعة. أنتن sedikit lagi akan menyelesaikan studi di SMA ini, di ma'had ini, di MA ini. Jadi pergunakan waktu kalian dengan baik, jangan sampai menyesal nanti ketika antunna keluar. Fa'araftunna anna hifdzal Qur'an sababu khurujikum fi hadhil madrasah. Idzan araftunna ya akhwati fillah, kalian udah tahu, antuna udah tahu semuanya bahwa hafalan Quran tahfidz itu yang akan menentukan antuna bisa lulus, dijadikan sebagai bahan pertimbangan antuna dalam kenaikan kelas ataupun kelulusan. Jadi hifdzul Quran muhimmun jiddan ya akhwati fillah. Fala tudi'na al-waqt li ajli maski jawwal wa ghairu dzalik. Jangan buang waktu kalian hanya dengan memegang HP, hanya dengan fokus di sosmed. Tapi ingat, antunna talibatul ilmi, fa'alaikunna bihifdzil Qur'an kadzalika ya. Tayyib ya talibati, fahimtunna. Fa fi hadzal yawm sanatahaddath an hifdzil Qur'ani awwalan kama darasna bil amsi an ijtinabi ma la yanfa'u minal ulum, yakni menjauhi sesuatu yang tidak bermanfaat di ilmu kita. Dan ana udah beri tugas juga, a'taitukunnal wajib fal wajibu madza ad-du'a, yakni Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubn wal bukhl wal haram wa adzabal qabri. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu biha. Fa hadhihi ad-du'a علمنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن ندعوه حتى نجد البركة في علمنا. طيب. فمن لم تجمع الواجب، واجب حفظ هذا الدعاء فأنا أنتظر إلى هذا اليوم. فمن لم تجمع الواجب فليس لها النتيجة. Tadzakarna anna an-natijah muhimmun jiddan ya akhwati fillah. Nilai itu sangat berpengaruh. Apalagi antunna kelas 12. Jadi, tunggu sampai sekarang siapa yang belum menyetor wajib. Tayyib. Fa fi hadzal yaum sanatahaddath an hifdzil Qur'an. Hifdzil Qur'ani awwalan. Fa awwalu syai' malladhi naf'aluhu qabla ad-dirasah qabla an nata'allam
علوم الآخر فبماذا يا أخواتي في الله؟ فبحفظ القرآن أولا. كما أنتن إذا كنتن في المدرسة في السكن فأول ما تفعلن في الصباح بعد الصبح ماذا؟ يعني حلقة القرآن. لأجل ماذا؟ لحفظ القرآن. فلذلك قبل أن تدرسنا في الفصل tahfadna al-Qur'ani awalan. Maka dari itu kenapa ba'da subuh antunna diwajibkan untuk halaqah Al-Qur'an, karena disyariatkan pada kita agar menghafal Quran dulu qabla an nadrus. Falidzalika amarna an nahfaz al-Qur'ani awalan. Fatobaktunna hadha في الصباح يعني في السكن بعد الصبح مباشرة تحفظنا القرآن ثم بعد ذلك تدرسنا في الفصل. فالحمد لله يا أخوتي في الله، الحمد لله أنتن تفعلن هذا، فلعلكن ممن يطلب العلم فممن يجد البركة في العلم. طيب ندخل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قوله ثم علموا من القرآن. نعم ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. إذن قال الحافظ ابن حجر أننا لابد أن نتعلم القرآن أولا. انظرنا في هذه السورة. نعم نتعلم القرآن أولا ثم علموا من السنة، ثم بعد ذلك نتعلم السنة، يعني ماذا؟ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. كذا في هذه الرواية بإعادة ثم، وفي إشارة إلى أنهم كانوا هؤلاء العلماء وكذلك الصحابة كانوا، انظرنا هنا، كانوا يتعلمون القرآن قبل أن يتعلموا السنن. إذن هؤلاء الصحابة والعلماء يتعلمون القرآن أولا قبل أن يتعلموا السنن. السنن ماذا؟ يعني سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فأول ما ulima. Makanya dari itu ya akhwati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwahyukan dengan mada? Dengan Al-Qur'an. Karena ar-rasul la ya'rifu al-qira'ah, la ya'rifu al-kitabah. Famada awalan yadrusuhu minal malaika, yakni Al-Qur'an ya akhwati fillah. Fala budda an nutabbik hadza. Falidzalika muhimmun jiddan an tadrusna aw tata'allamna al-Qur'an awalan. Ba'da dzalika thumma tata'allamna sunnat ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Thumma qabla dzalika ya akhwati fillah, sebelum Ustazah menjelaskan yang di slide ini, silakan iftahna as-safhah 71 thumma fi faqrah as-tsaniyah. Unzurna wa qala Muhammad ibn al-Fadl sami'tu jaddi yaqul. Idan jaddu Muhammad. Sami'tu jaddi yaqul ista'dhantu abi fil khuruj ila Qatibah. Idan kana jaddu Muhammad bin Fadl yasta'dhin min abihi fil khuruj ila Qatibah. Faqala abuhu madha? Iqra'il Qur'an awalan. Idan huwa yasta'dhin awalan lil khuruj ila Qatibah. Thumma qala abuhu madha?
iqra'il Qur'an awalan hatta adzana laka. Jadi ayahnya berkata sebelum dia untuk ketika dia meminta izin, beliau meminta izin untuk keluar, maka qala abuhuma la iqra'il Qur'an awalan hatta adzana laka. Fastadharat lil Qur'an, kemudian dia belajar Al-Qur'an. Faqala li umkus hatta tusallil khutmah. Idan ba'da an yaqra'ul Qur'an qala umkus awalan. Intazir hatta tusalli. Faba'da dhalika huwa yusalli. Fafa'altu thumma ba'da dhalika huwa yusalli. Falamma ayyadna adana li faharajtu ila Marwin. Faba'da dhalika ba'da an yaqra'ul Qur'an wa yusalli. Faba'da dhalika adana abi an yakhruj huwa. Adana abuhu an yakhruj huwa. Idan seperti itulah tarbiyatul aulad ya akhwati fillah. Ketika kita ingin anak-anak kita nanti soleh dan solihah, fa bidayatan an nu'allimuhum madza al-Qur'an qabla an yakhruju ila ayyi makan qabla an yal'abu fa na'muruhum bi qiraatil Qur'ani awalan aw bihifdihi. Sebelum kita mengizinkan mereka untuk bermain ataupun keluar bermain sama teman-teman, kita biasakan mereka untuk membaca Al-Qur'an dulu, untuk menghafalkan Al-Qur'an terlebih dahulu. Thumma unzurna ila as-surah. Unzurna fa awwalul ilmi hifdzu kitabillahi jalla wa azza wa tafhamuhu. Idan awwalu hifdzi kitabillahi jalla wa izz wa tafhamuhu. Idan qabla an nahfad al-Qur'an famadha ya akhwati fila nafhamuhu awalan au nahfad wa nafham. Dan ahammu syai' fil Qur'an yakni nahfad wa nafham. Tayyib, wa kullu ma yu'ayyinu ala fahmihi fawajib talabahu. Fawajib an nafham al-Qur'an. Wala aqulu man yaqul yakni Abu Umar bin Abdil Birri. Unzurna ila faqrah qablahu fil kitab. Qala Abu Umar bin Abdil Birri. Thumma unzurna ila faqrah ba'daha. Fa awwalul ilmi hifdzu kitabullahi jalla wa izz wa tafhamuhu wa kullu ma yu'ayyinu ala fahmihi fawajibu talabahu ma'ahu. Wala aqul idan alladhi yaqul huna Abu Umar bin Abdil Birri. Wala aqul huwa la yaqul inna hifdhahu kulluhu fard. Idan huwa yaqul anna hifdzal Qur'an fardun madza yani wajibun, walakinnahu yaqul idan huwa la yaqul anna hifdzal Qur'an wajib. Idan umuman anna hifdzal Qur'an laisa wajiban, walakinna aqul idan walakinnahu yaqul inna dzalika wajibun lazimun. Inna hifdzal Qur'an inna dzalika yakni ya'udu ila hifdz. Inna hifdzal Qur'an wajibun lazimun. Wajib lazim alaman ahabba an yakuna aliman. Jadi wajib hifdzal Qur'an wajib kepada orang-orang yang menginginkan untuk menjadi aliman, untuk menjadi seorang alim. Jadi jika kalian memiliki keinginan atau ingin menjadi seorang alim yakni yang sangat dibanggakan Allah dan Rasulnya, fa madza wajibun alaihi an yahfadha Al-Quran. Falhamdulillah ya akhwati fillah antunna fi hifdzil Qur'ani al-an. Fala'allakunna takunna alimat.
Naam, insyaallah. Fasatudarrisna fasatakunna al-mudarrisah insyaallah. Laisa min babil fard. Naam, idzan Al-Qur'an wajibun ala man ahabba an yakuna aliman. Tayyib. Nantakil. Wa qala al-Hafidh An-Nawawi rahimahullah. Unzurna fi safhah 71. Lihat di halaman 71 yang paling bawah, paragraf yang paling bawah. Wa qala al-Hafidh An-Nawawi rahimahullah wa awwalu ma yabtadi bihi hifdzul Qur'an al-aziz fahuwa madza ahammul ulum. Awwalu ma yabtadi bihi, yabtadi bidayah awal au bidayatu malladhi labudda an naf'al madza yakni hifdzul Qur'an al-aziz fahuwa ahammul ulum. Silakan diberi tanda anna hifdzul Qur'an huwa ahammul ulum li'anna al-Qur'an huwa ahammul ulum. Ilmu yang paling penting itu adalah Al-Qur'an. Wa kana as-salaf, kana ulama is-salaf la yu'allimuna al-hadits wal fiqh illa liman hafidhal Qur'an. Idzan kana para ulama dan para sahabat tidak mengajarkan hadis wal fiqh kecuali kepada orang-orang yang telah memulai menghafal Quran. Wa idza kana hafidhal Quran falyahdhar minal ishtigali anhu bil hadis wal fiqh. Idzan idza kana huwa qad hafidha al-Quran falyahdhar minal ishtighal anhu bil hadis wal fiqh wa ghairihima. Idzan dia harus berhati-hati. Dari apa? Falyahdhar itu berhati-hati minal ishtighal. Ishtighal madza? Ishtighal yakni al-ishtighal yakni sibuk. Jadi dia berhati-hati dari kesibukan dengan belajar hadis dan juga fiqh dan belajar yang lainnya. Ketika dia telah menghafal Quran dan juga mulai belajar al-hadis, ilmu hadis wal fiqh dan juga pelajaran yang lainnya, maka jangan sampai dia hanya sibuk dengan pelajaran-pelajaran tersebut dan melupakan Al-Quran, melupakan untuk memurojaah Al-Quran. Falyahdhar minal ishtighalu anhu bil hadits wal fiqh wa ghairihima ishtighalan yuaddi ila nisyan syai'an minhu. Idzan yuaddi yakni yang menjadikan dia nisyan, yang menjadikan dia lupa, akan hafalan Quran, atau ta'riduhu lin nisyan, atau suatu kesibukan lainnya yang membuat dia lupa memurojaah Al-Quran. Fa intabihna ya akhwati fillah. Intabihna fala budda an tahtamna bi murajaatil Quran. Jadi jangan sampai kita telah fokus, jangan sampai kita hanya fokus ke pelajaran-pelajaran lain namun kita melupakan Al-Quran. Ingat, Al-Quran huwa muhim. Idzan la budda an turaji'na al-Quran li'annahu ahammul ulum. Jangan seperti ini, ustazah banyak tugasnya, ustazah ana banyak tugas, harus ngafal ini jadi belum memurojaah Al-Quran. Tidak ada alasan seperti itu untuk penuntut ilmu ya akhwati fillah. Ingat, belajar hadis, belajar fiqh dan belajar yang lainnya itu penting. Itu penting. Akan tetapi yang paling penting yakni Al-Quran awalan. Jadi kita harus memanage waktu kita, yang dimana ini waktu untuk Al-Quran dan dimana ini waktu untuk pelajaran yang lainnya. Jangan sampai kita hanya pintar di pelajaran yang lainnya, kita
menguasai pelajaran-pelajaran lainnya, tapi kita melupakan Al-Quran. Fahimtuna? Fa summa al-akhir, unzurna fi safha al-akhirah. Wa qala Syekhul Islam wa amma talabu hifdzil Quran fahuwa muqaddam ala kathirin mimma tasmihin nasu ilman. Dan hifdzul Quran muqaddam, yakni lebih dulu. Lebih dulu yang harus kita lakukan ala kathirin mimma tusammihin nasu ilman. Muqaddam ala ulumin akhar wa huwa imma batilun aw qalilun naf'i. Wa huwa aidan muqaddam fi at-ta'allum fi haqqin ma yuridu an yata'allam ilmu ad-din min al-usuli wal furu'. Idan ya akhwati fillah, huna man yuridu an yata'allam ilmu ad-din min al-usul wal furu'. Man yuridu an yata'allam ilmu ad-din mithlu madha al-fiqh wal hadith wa ghairu dhalika fahuwa aidan muqaddam, yakni al-Qur'an huwa awalan, la budda minal Qur'ani awalan. Fa innal masyru' fi haqqi mithli hadha fi hadhihi al-awqat an yabda bi hifdzil Qur'ani awalan. Idan masyru' fi hadhihi al-awqat la budda an nahfadzul Qur'an awalan thumma yata'allamu ilma ad-din. Fa innahu aslu ulumuddin, karena Al-Quran fa innahu aslun ulumuddin. Al-Quran adalah landasan pokok atau pondasi yang pertama dari ilmu-ilmu ad-din, mislu hadith wa tafsir wa ghairu dzalika. Bi khilafi ma yaf'aluhu katsirun min ahlil bid'ah min al-a'jam wa ghairuhum. Sebaliknya, orang-orang yang belajar atau orang-orang dari ahlul bid'ah minal a'jam wa ghairihim, orang-orang yang berpemahaman bid'ah, ahlul bid'ah, haitsu yashtagilu ahaduhum bi syai'in min fudulil ilmi minal kalam au al-jadal. Idzan haula'i yashtagilu bi syai'in min fudulil ilmi, yakni mereka itu hanya belajar tentang ilmu-ilmu yang batil tapi tidak belajar Al-Quran, maka mereka itu termasuk orang-orang yang dolal, orang-orang yang sesat. Minal kalam wal jadal, mereka mementingkan dengan ilmu-ilmu kalam yang awil jadal, yakni ilmu-ilmu yang bisa melawan musuh-musuh mereka. Itulah yang terpenting bagi mereka. Fa nahnu talibatul ilmi syar'i labudda an nata'allam al-Quran awalan thumma nata'allam ulumuddin wal khilaf awil furu' wan nadhku la yahtaju ilaihi aw gharaibul hadith allati la tathbut wa la yantafi' biha wa katsirun minar riyadiyat allati la taqumu bihajah. Naam. Au naf'al la naf'al aksid mada la nata'allam al-ilm alladhi la nahtaju ilaihi wa natruku hifdzul Qur'an huwa ahammu min dzalika kulluh. Idzan jangan kita hanya menuntut ilmu yang tidak bermanfaat untuk kita, dan kita lalai dengan wa yatruku hifdzul Qur'an, dan kita meninggalkan Al-Qur'an, seperti yang telah terjadi di dunia ini. Akhwati fillah, di zaman sekarang ini banyak orang tua yang bangga dengan anak-anaknya yang lulus di fakultas-fakultas tertentu di luar negeri dan lain sebagainya. Mereka bangga dengan anak mereka, tapi dengan dibalik kesuksesan mereka melupakan Al-Quran, meninggalkan Al-Quran. Boleh antunna ataupun anak-anak kita nanti, boleh mereka menuntut ilmu seperti
kedokteran, psikolog, dan lain-lain, asalkan kita landaskan mereka terlebih dahulu dengan apa? Belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan juga belajar ilmu din. Nah, belajar ilmu syariat awalan, kemudian mereka belajar ilmu yang mereka cita-citakan. Nah, itulah muslim yang sebenarnya. Bahkan sekarang ya akhwati fillah, banyak fakultas yang memberikan beasiswa kepada hafid Quran. Seperti apa? Banyak fakultas kedokteran membeasiswakan orang-orang penghafal Quran. Maka dari itu hifdzul Quran itu sangat dimuliakan, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia sangat dimuliakan sama orang-orang, dan di akhirat Allah juga memuliakan mereka. Bahkan diberikan kesempatan kepada mereka untuk memakaikan mahkota kepada orang tua mereka. Apakah antunna menginginkan ini? Semua orang pasti menginginkan, tapi banyak dari mereka yang tidak berusaha untuk menghafal Quran. Fahaya ya akhwati fillah nahfadul Quran, natahammas fi hifdzil Quran ya akhwati fillah hatta najida ridallah. Hatta najida ridallah. Dan ingat, niatkan menghafal Quran bukan karena wajib dari madrasah, bukan karena ingin berbangga diri bahwa dia seorang hafid. Bukan ya akhwati fillah. Ingat, niatkan menuntut ilmu kalian atau menghafal Al-Quran itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Fahimtunna hadha? Begitu juga ya akhwati fillah, kalian harus sangat bersyukur karena di sini antunna menghafal Quran, dan juga sembari antunna menghafal Quran, antunna juga belajar ulumuddin, ilmu syariah. Fala budda an tashkurna ala hadha. Tayyib. Fa ya akhwati fillah arjukunna an taqra'na al-kitab. Nam iqra'na al-kitab kadzalika. Nam iqra'na al-kitab wa idza lam tafhamna syai'an min hadhihi dirasa fas'alnani. Tayyib, is'alnani. Tayyib, amsi takallamna an ilmi alladhi yukrah, yakni ilmu-ilmu yang dilarang untuk kita pelajari. Fa a'taitukunna al-wajib min hadha. Jadi kemarin ustazah telah memberikan antunna wajib, yakni tentang pengertian dari ilmu-ilmu yang dilarang untuk kita mempelajarinya. Wahiyya madza? Ilmu al-falsafah. Ilmu falsafah ya akhwati fillah itu sangat membahayakan. Karena apa? Itu mempelajari tentang segala sesuatu yang menggunakan akal. Seperti apa? Jadi ilmunya itu ilmu tentang akal. Jadi kesimpulannya gini. Jadi filsafah itu jika kita ingin mempelajari sesuatu itu dengan akal. Ini tanaman ini diciptakan, siapa yang menciptakan tanaman ini, dan kenapa diciptakan tanaman ini, kenapa tanaman ini begini dan lain sebagainya. Dan mereka menafsirkan semua yang tercipta di dunia ini dengan akal mereka. Padahal yang telah kita pelajari bahwa semua yang berada di dunia ini, makhluk hidup ataupun lain sebagainya, yang menciptakan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Namun mereka menganggap dengan akal mereka, contohnya gini, matahari, siapa yang menciptakan matahari ini? Ada yang menganggap dengan akal mereka yang menciptakan adalah Tuhan. Kemudian mereka juga
menggali lagi siapa yang menciptakan Tuhan. Nah, jawaban dari ini mereka jawab dengan akal mereka. Nah, di sini kebanyakan orang akan menjadi gila karena apa? Memikirkan karena Tuhan itu diciptakan karena apa, dan juga siapa yang menciptakan Tuhan, pasti mereka akan penasaran dan juga mencari, bahkan efeknya akan menjadi gila. Nah, ini melenceng dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan kita bahwa seluruh alam semesta ini beserta makhluknya adalah ciptaannya, dan huwa khaliq wal mudabbir, dialah yang menciptakan dan juga dialah yang mudabbir, dan dialah yang mengurusnya. Dan kita sebagai makhluknya tidak perlu bertanya siapa yang menciptakan Allah, karena Allah adalah yang menciptakan. Lam yalid wa lam yulad, Allah juga tidak dilahirkan dan juga tidak melahirkan anak. Jadi cukup kita sebagai seorang muslim cukup mengetahui itu. Tidak perlu lagi menggali dengan akal kita, karena akal yang Allah ciptakan kepada kita ini, akal itu terbatas. Terbatas. Jadi jika kita melampaui batas dalam berakal atau memakai akal dalam setiap ilmu, maka itu dilarang, ya akhwati fillah. Kemudian ada ilmu kalam. Ilmu kalam yakni ilmu yang membahas berbagai masalah ketuhanan atau agama dengan menggunakan argumentasi yang rasional sesuai dengan pemahaman akal manusia. Jadi mereka memberikan hukum tentang agama itu sesuai dengan akal mereka, bukan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian ilmu simia, ilmu ruhaniyah, itu sangat berbahaya, ya akhwati fillah. Ilmu simia, ilmu ruhaniyah itu juga ilmu yang sangat membahayakan mereka memakai itu, seperti sihir. Ilmu sihir itu ilmu sihir yakni menggunakan jimat-jimat tertentu untuk agar yang mereka inginkan itu terjadi. Dan juga begitu juga dengan asimia. Fahaza wa nashrul ahadith al-mawdu'ah wa katsirun minal qisas al-batila wal awil munkara, fahadihi labudda an nabta'id anhu, ya akhwati fillah. Fa yakfikunna an tata'allamna Al-Quran wa kadzalika al-ulum asy-syar'iyyah wa kadzalika al-ulum al-ukhra, wa kadzalika ulumul ukhra litanfa'ukunna fi dunya wal akhirah. Falhamdulillah intahayna min hadzal dars fi hadzal yaum, min hadhihi ad-dirasa fi hadzal yaum, wa udzakirukunna man lam tajma' al-wajib fa 'alaiha an tajma' antazir ila hadal yaum, faman lam tajma' al wajib falaysa laha an natijah. Baik. Dan juga kalian harus membaca yang telah kalian pelajari dari minggu kemarin dan juga hari ini. Kalian harus membaca. Dan membaca apa, yakni materi-materi yang telah kalian dapatkan kemarin dan juga hari ini. Cukup dengan membaca, ya akhwati fillah. Ketika kalian mungkin sibuk dengan pelajaran yang lain ataupun menghafal Quran, cukup membaca. Kemudian jika antum mendapatkan kesulitan dalam pemahaman, maka silakan bertanya kepada ustazah. Thayyib, antunna hadza fa barakallahu fikunna, nafa'anallahu bihadzal ilm, fa barakallahu fikunna. Nakhtatim bilhamdalillah wa du'ai kafaratil majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.